Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah terpikir siapa rasul pertama yang diutus Allah untuk umat manusia? Bukan Nabi Adam atau Nabi Idris, melainkan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus di saat manusia pertama kali menyimpang dari ajaran tauhid dan mulai menyembah berhala. Inilah yang membuat kedudukannya sebagai rasul menjadi sangat istimewa. Nabi Nuh juga termasuk dalam 5 rasul ulul azmi, para utusan pilihan dengan keteguhan iman luar biasa. Namanya disebut 43 kali dalam Al-Quran, dan kisahnya yang fenomenal tentang bahtera raksasa serta banjir besar dikenal di berbagai peradaban dunia. Bagaimana penyimpangan itu bisa terjadi? Semua bermula setelah wafatnya Nabi Idris. Iblis mulai membisikkan siasat liciknya. Ia menyarankan kaum yang saleh saat itu untuk membuat patung sebagai pengingat akan orang-orang saleh yang telah tiada. Nama-nama seperti Wat, Suwa, Yaguts, Yauke, dan Nasr pun diabadikan dalam bentuk patung. Awalnya, patung-patung ini hanya sebagai kenang-kenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi berikutnya yang tak lagi memahami ilmu agama termakan tipu daya iblis. Iblis meyakinkan mereka bahwa patung-patung itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah praktik syirik pertama di muka bumi dimulai. Dan karena itulah Allah mengutus Nabi Nuh selama 950 tahun. Nabi Nuh tanpa lelah mengajak kaumnya kembali ke jalan yang lurus. Siang dan malam sekarat orang terenggan maupun sembunyi-sembunyi, beliau menyerukan untuk menyembah Allah semata. Beliau menjanjikan ampunan dan rezeki yang melimpah jika mereka mau bertaubat. Namun, apa balasannya? Kaumnya justru menutup telinga, menutupi wajah mereka, dan dengan sombong menuduh Nabi Nuh sesat. Mereka menghina para pengikutnya yang kebanyakan dari kalangan miskin dan terus-menerus menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang dijanjikan. Setelah berdakwah selama hampir 1000 tahun dan tak melihat lagi harapan, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar membinasakan kaumnya yang ingkar. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar di tengah daratan yang kering. Tentu saja, ini menjadi bahan ejekan baru bagi kaumnya. Namun, Nabi Nuh tetap teguh melaksanakannya di bawah pengawasan langsung dari Allah saat waktunya tiba. Hujan lebat turun dari langit dan air memancar deras dari perut bumi. Nabi Nuh, kaum beriman, dan sepasang dari setiap jenis hewan naik ke atas bahtera. Di tengah amukan banjir, Nabi Nuh melihat anaknya sendiri menolak ajakannya dan memilih berlindung di puncak gunung. Namun, gelombang dahsyat datang dan menenggelamkannya. Nabi Nuh memohon pada Allah, namun Allah menegurnya, menjelaskan bahwa sang anak bukanlah lagi keluarganya karena kekafirannya. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.